warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Judulnya patofisiologi, tapi saya ingin menambahkan beberapa hal. Jadi kita sudah mulai mengelola obesitas dalam keadaan mulai dari 6. Ini bisa langsung. Jadi seperti sudah kita terima outline-nya ini, saya balik lagi ke fisiologi dulu. Obesitas ini aneh ya. Kita ini sedang menghadapi stunting, tapi ada yang obes. Nggak tahu kan. Jadi di beberapa majalah namanya double burden. Nah, double burden di sini ada obes dan nutrition. Kemudian ada satu lagi adalah lanjut yang kontraksi. Jadi saya mengingatkan lagi bahwa seperti metabolisme karbohidrat yang kita bicarakan, terjadi adaptasi maternal yang bertujuan untuk memberikan nutrisi terbaik untuk janin dalam rahim. Jadi yang jadi lakon itu sekarang dalam tubuh ibu seorang wanita adalah janin dalam rahim. Di video ini saya menamakannya sebagai dirijen dari orkestrasi kehamilan. Ya, dirijennya suplemen atau dirijen yang di depannya. Nah, termasuk dalam lipid ya. Kalau karbohidrat diabetogenic stage, sehingga sebagai kompensasi dia kan harus dapat energi, dia pakai mengambil energi dari lemak. Jelas sekali terjadi hipertriglisemia ya. Termasuk nanti juga resistensi terhadap leptin. Nah, ini sama dengan karena ini ditujukan untuk kepentingan si janin. Ini untuk metabolisme karbohidrat. Kemudian ini ya sama ya lemak. Ada yang aneh lagi adalah plasenta itu punya preferensi terhadap uva. Agak berbeda sikapnya terhadap. Nah, ini tujuannya apa? Membangun otak dari si pemilik masa depan. Nah, yang menarik begini, ini for the first time in history bahwa usia kehamilan generasi Z, mungkin generasi M ini juga lebih pendek dari orang tuanya. Ini pertama kali dalam sejarah gara-gara obesitas. Luar biasa, ini papernya banyak. Kalau banyak klik itu mungkin ada ribuan ya. Oke, berikutnya klasifikasi. Tadi Prof. Menyatakan klasifikasinya berbasis IOM. Di bawah IOM dan WHO itu punya kesepakatan sama. Di bawahnya itu ada keterangan bahwa untuk orang Asia, populasi Asia sebetulnya tidak cocok ya. Harus turun satu tingkat ya. Yang namanya overweight beliau itu kita sudah obes. Jadi bayangkan ya, sebetulnya tambah mengerikan lagi gitu. Nah, mengenai gambar dari Prof. Becker, kita masih kuning, kita sudah, kalau dilihat dari rumah sakit ya, kita sudah mulai banyak. Harusnya kita sudah merah atau ungu ya. Tidak sampai Nauru. Nauru itu satu negara pulau yang paling tinggi, hampir 90% overweight dan obes, 96%. Dulu negara kaya gara-gara fosfat, sekarang bangkrut, mengerikan sekali. Kita jangan ke sana. Kita bisa mencegah. Jangan memakai metode barat untuk melawan obesitas. Obesitas ini kalau dilawan pakai metode barat kurang tepat ya. Itu sudah gagal mereka ya. Tahun 1990 itu barat di Amerika 25%, 23 atau 25% penduduknya obes. Jadi yang tahun 90 dicanangkan gerakan Healthy Life in 2000, diharapkan tahun 2000 obesitas berkurang jadi 50%, justru meningkat ya. Sekarang sudah besar sekali. Jadi jangan pakai ilmu pendekatan barat untuk di Indonesia. Itu yang pertama karena gagal. Yang kedua, menurut saya dalam satu jurnalnya FAO ya,
Food Agriculture Organization, bahwa kebiasaan makan orang Asia itu beda dengan orang Buli. Kita itu makan padi, bukan pemakan umbi. Kalau kita nanam kentang di tanah yang terpolusi, itu kentangnya tidak terpolusi. Tapi kalau kita nanam padi di tanah yang padinya, biji padinya terpolusi, beda. Terus itu juga berpengaruh terhadap absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekspresi makronutrien dan mikronutrien. Jadi kita harus punya sendiri. Jadi yang pertama ini ya, berikutnya klasifikasi beda, kemudian mohon bantuan kita berbeda dalam menangani ini. Kemudian BMI yang mana yang dipakai? Sebetulnya BMI bukan ideal untuk mengukur kadar lemak dalam tubuh, tapi kita tidak punya yang lebih baik, jadi kita pakai ini. BMI yang kita pakai pada saat persalinan kan diprotes. BMI itu diukur saat prakonsepsi atau trimester 1, tapi data pasien kita yang punya itu kan tidak semua. Kemudian dengan kalau kita memakai BMI trimester saat persalinan, itu sudah menggabungkan dengan weight gain. Kita tahu bahwa weight gain itu sama pentingnya dengan BMI. Untuk tadi progres untuk memprediksi birth weight itu lebih bagus BMI daripada weight gain. Nah, kita gabung ya. Kemudian sudah praktis, kita tahu datang gak peduli berapa BMI-nya, berapa excessive weight gain-nya, kita pakai itu. Dan kita sudah meneliti, ada 5 penelitian di Sutomo tentang ini ya. Ternyata dengan memakai BMI saat persalinan, kita dapat memprediksi jangka panjang. Jadi kita di tali pusatnya itu kita buat tiket itu penunjuk arteriogenesis pada bayi. Nah, kalau lebih tinggi, pada semakin tinggi semakin sesuai ya. Oke. Total weight gain tadi sudah dibahas. Dulu ada grafik yang kalau obes itu tidak perlu naik, kita punya data bahwa belum penelitian, ternyata memang tidak perlu naik banyak-banyak, tidak naik aja tidak apa-apa. Sebagai contoh, kita punya selama 3 tahun ini ada 4 kasus dengan berat 150 kilo ya, 150 kilo sudah ada di Indonesia. Jadi, kalau pengalaman Progres paling tinggi BMI-nya 80. Saya yang melihat itu 60 ya. Belum ada yang 80. Bayangkan ya, pada waktu seksio itu diperlukan upaya khusus untuk memegang panikulusnya, luar biasa. Nah, saya mohon dapat dibedakan antara sentral dan perifer. Kalau sentral itu seperti apel, kalau perifer seperti salad. Ini berdampak pada kalau kita melakukan sesar. Sesarnya kalau di daerah suprasimfisis itu kalau perifer itu masih lumayan. Tapi begitu kita masuk yang sentral, waduh itu tidak cuma lama, bahkan sudah pakai cara khusus satu asisten memegang atau diberi benang untuk memegang panikulus itu karena 3 dimensinya itu masih kesulitan melahirkan bayi. Makanya di RSUA itu ada, saya selalu minta incision to delivery time-nya dicatat. Nah, semakin lama incision to delivery time-nya terus kan, untuk obes yang sentral sekitar 8 menit itu agreskonnya semakin rendah. Ya, kemudian yang sering dilupakan juga trias Virchow ya, yang ada stasis, hiperkoagulabilitas dan endotel, kerusakan endotel. Kombinasi hamil trias Virchow dan obes ini meningkatkan ini. Tapi untungnya pada populasi Asia itu trombositnya kurang. Saya di Sutomo belum pernah ketemu, di Sutomo ketemu 3 dalam 8 tahun. Kalau di belum pernah. Jadi memang pada penelitian ini kalau banyak klik, trombosis itu untuk populasi Asia memang rendah.
berbeda dengan yang di barat. Oke, nah sinergi ini ya ada dampak. Kemudian ada lagi yang paradoks. Paradoksnya itu begini, ternyata dari kajian kita orangnya obes tapi animis, obes hipoalbumin. Nah pada saat dia hipoalbumin dan anemia, kalau kita kena preeklamsi atau kena COVID berat ya. Oke, jadi kalau untuk ini hipoalbumin ya, jadi mohon diperiksa ini, hanya nggak rutin itu ya. Ya, ini ada fase-fase hamil, ada yang anabolik dan ada katabolik. Masalah. Nah, ada 2 paper yang bagus yang menjelaskan mekanisme ini, di mana beliau 2 paper, satunya adalah ini ya. Yang terjadi adalah yang pertama, apa yang terjadi pada itu? Secara singkat saja, ini tadi sudah dibahas oleh Prof, sudah dibahas juga. Jadi beliau ini, jadi yang ditemukan pada hamil dengan obes adalah nomor 1 dia hiperlipidemia, yang nomor 2 beliau resistensi insulin, dan yang terakhir ada low grade inflammation. Hiperlipidemia begitu banyak. 4 hal tersebut berdampak pada komplikasi jangka pendek dan jangka panjang yang terjadi, termasuk terjadinya sama dengan preeklamsi dan makrosumi. Jadi makrosuminya begini yang terjadi ya. Jadi melewati jalur mana? Jalur insulin resisten. Kemudian komplikasi jangka panjang, fetal origin of the disease. Kalau ibunya makrosumi, nanti ibunya obes, bayinya akan terprogram untuk fetal origin of the disease dalam metabolisme. Dia cenderung nanti peningkatan risiko untuk cardiovascular disease, obes, dan diabetes. Lewat mana intergenerasionalnya? Jadi sudah dibahas bahwa melalui mekanisme epigenetik. Sama ya, ini untuk menjelaskan saja. Stupin itu juga tadi sama. Jadi jangan lupa bahwa semakin banyak lemak itu, ternyata lemak itu sekarang dianggap sebagai organ endokrin yang menghasilkan sitokin, yang ada salah satunya adipokin dan adipokin. Ya, ini kita sudah punya PDT untuk ini di Sutomo maupun dari Poki, Dr. Adika sudah dan Dr. Gala ini. Kemudian ini untuk RSUA hampir sama dengan Triastur. Sebagai kesimpulan, saya mohon bantuan begini. Obesitas ini mohon dianggap sebagai pendatang baru. Ini new wolf at the door ya. Mengerikan ya, pendatang baru yang penjahat baru di bidang kita. Yang kedua, ayo kita sepakati klasifikasi yang kita pakai. Kalau kita pakai untuk Asia, kita sepakat ayo. Tadi sayangnya ada Dr. Hermina tadi tidak sempat, beliau ini mestinya masuk di pergen ini ya. Jadi populasi Asia itu punya klasifikasi BMI yang berbeda. Kemudian dipakai BMI secara persalinan sudah praktis, nggak usah kita nggak cari-cari BMI saat nggak sempurna, tapi itu paling yang visible ya. Kemudian sentral dan perifer ini untuk kita ya, untuk kita sendiri, memudahkan kita pada waktu melakukan persalinan. Insisi delivery time-nya akan tercatat. Satu lagi adalah bahwa kita melakukan induction of labor ya. Kita melakukan, bukan menunggu ya, tidak menunggu 41 minggu, tidak menunggu 40 minggu, tapi kita lakukan induction of labor pada 39 minggu. Nanti akan dibahas oleh Dr. Cinta, Dr. Kurota, bahwa induction of labor itu kalau kita hitung berdasarkan neonatal death-nya dan antenatal death-nya, itu ternyata rumusnya menyatakan lebih baik di Indonesia. Risikonya lebih sedikit daripada
kalau kita menunggu, ya, the risk of waiting, bahkan pada populasi normal aja kita bisa lebih baik melakukan induksi tadi. Kemudian risiko dalam sejak gestasional sudah dijelaskan oleh Prof. Dekker. Mungkin menurut saya yang dia spiritual ini kerjasama yang stasis hiperproduktivitas dan endotel, kerusakan endotel dengan inflammation, chronic inflammation dari obesitas itu yang menyebabkan komplikasinya. Sekian dari kami, mohon masukan, mohon bantuan atas perintah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.